Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarhul Ushuli Tsalatsah karya Syekh Shalih Al Fauzan. Pada pertemuan sebelumnya atau pembahasan sebelumnya kita telah sampai pada halaman 15 pada perkataan Syekh Shalih insyaallah, yaitu paragraf ketiga. Dan kita akan melanjutkan ke paragraf keempat di halaman yang sama, halaman 15. Syekh Shalih berkata, qauluhu, perkataan beliau, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yajibu atau wajib. Al-wajib huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang namanya wajib, seseorang yang melakukannya dia mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran, dan seseorang yang meninggalkannya dia mendapatkan hukuman atau dosa. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa seseorang yang melakukan kewajiban, dia berhak untuk mendapatkan pahala, dan dia berhak mendapatkan hukuman jika dia meninggalkan sesuatu yang wajib tersebut. Maksudnya bagaimana? Misalkan seseorang yang melakukan sholat, jika dia melakukan sholat karena dia ikhlas karena Allah, melakukan sholat ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Dia berhak mendapatkan pahala. Berbeda dengan orang yang melakukan sholat tapi dia malas-malasan atau meninggalkan hal-hal yang seharusnya dia lakukan di dalam sholat, ya dia tidak akan mendapatkan pahala. Jadi dia berhak untuk mendapatkan pahala. Sesuatu yang wajib jika dikerjakan seseorang tersebut berhak untuk mendapatkan pahala, dan jika meninggalkan sesuatu yang wajib tersebut maka dia berhak mendapatkan hukuman. Karena tidak semua orang yang meninggalkan kewajiban dia sudah pasti mendapatkan hukuman. Bisa jadi Allah mengampuni dia akhirnya Allah ampuni dosa tersebut berupa meninggalkan kewajiban, dan akhirnya dia tidak mendapatkan hukuman seperti itu. Kemudian al-mustahab, adapun mustahab, sesuatu yang disunnahkan, huwa ma yusabu fa'iluhu, yaitu sesuatu yang jika seseorang melakukannya maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan pahala, wala yu'aqabu tarikuhu, dan seseorang yang meninggalkan sesuatu yang sunnah dia tidak mendapatkan hukuman. Berbeda dengan wajib, sesuatu yang wajib jika ditinggalkan seseorang tersebut berhak untuk mendapatkan hukuman. Adapun sesuatu yang sunnah, hukumnya sunnah, jika ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian al-mubah, wal mubah la sawaba fi fi'lihi wa la iqaba fi tarkihi. Adapun sesuatu yang hukumnya mubah itu boleh, maka melakukannya tidak mendapatkan pahala, dan meninggalkannya juga tidak mendapatkan hukuman. Artinya sesuatu yang dibiarkan oleh syariat tanpa penghukuman apapun. Kita mau bermain misalkan, selama permainannya tidak mengandung sesuatu yang melanggar syariat, ya boleh-boleh saja. Itu tidak mendapatkan dosa dan juga tidak mendapatkan pahala. Seperti itu. Itu yang disebut dengan mubah. Kemudian beliau berkata, faqauluhu yajibu, maka perkataan Syekh Muhammad wajib, yakni maksudnya anna hadzal amra laisa huwa minal mustahab. Maka perkataan maka perkara-perkara yang akan disebutkan ini, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad di dalam matan Ushul Tsalatsah ini, laisa huwa minal mustahab, bukan sesuatu yang hukumnya sunnah, wala minal mubah, dan juga bukan sesuatu yang hukumnya mubah, bal huwa minal wajib al-aini. Akan tetapi pembahasan yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hukumnya adalah fardu ain ya. Fa idza tarakna ta'alluma hadhil masail fa innana na'tham, maka jika kita tinggalkan mempelajari permasalahan-permasalahan yang akan dibahas oleh Syekh Muhammad di dalam kitabnya ini, fa innana na'tham, maka kita bisa berdosa. Lianna hadza sya'nul wajib, karena ini adalah hal yang wajib.
Lam yaqul, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengatakan yustahabbu lana au yustahsan lana, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengatakan dianjurkan kita mempelajari ini atau baiknya kita mempelajari ini, tidak. Bal qala, akan tetapi beliau berkata apa? Yajibu alaina wujuban, akan tetapi beliau berkata wajib. Jadi kita mempelajari permasalahan yang ada di dalam matan usul salasah ini hukumnya wajib, karena dia berkenaan dengan pokok-pokok keimanan, pokok-pokok agama Islam. Seperti itu. Wal wujub ma'nahu al-hatm. Yang namanya wajib yaitu al-hatm. Apa itu hatm? Perlu, harus. Man tarakahu ya'tham. Siapa yang meninggalkannya maka dia berdosa. Wa li'anna al-ilma la yuhsalu alaihi illa bitta'allum. Dan karena ilmu tidak akan didapat kecuali dengan belajar. Ini ada hadis di dalam Sahih Bukhari, wa innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu ya didapat dengan belajar, seperti itu. Wa ta'allum yahtaju ila inayah wa juhdin wa waqtin. Dan yang namanya belajar itu memerlukan apa? Fokus, konsentrasi, juhud, semangat, waktu, wa yahtaju ila fahmin, dan juga memerlukan pemahaman, wa ila huduri qalbin, dan juga hadirnya hati, maksudnya fokus. Hadza huwa ta'allum. Inilah yang disebut dengan belajar. Qauluhu arba'u masail, ya. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, arba'u masail, wajib bagi kita mempelajari 4 permasalahan. Yakni mabahis. Maksud permasalahan di sini adalah mabahis, yaitu pembahasan. Sumyat masail, pembahasan di sini kenapa disebut dengan permasalahan? Li'annaha yajibu an yus'al anha wa yu'na biha. Karena pembahasan-pembahasan tersebut wajib untuk ditanyakan, akan ditanyakan dan juga harus diperhatikan. Seperti itu. Kemudian perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-ilmu. Di sini di halaman 16, al-ula al-ilmu. Kan kata Syekh Muhammad, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 permasalahan, dan yang pertama ilmu. Apa itu ilmu? Al-murad bil ilmi huna huwa al-ilmu syar'i. Yang dimaksud dengan mempelajari ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Li'annahu huwa allazi yajibu ta'allumuh. Karena ilmu agama inilah yang wajib untuk dipelajari. Wa hadhil masail yajibu ta'allumuha ala kulli muslimin zakarin aw unsa. Dan permasalahan-permasalahan tersebut, 4 permasalahan tersebut wajib dipelajari seluruhnya oleh seluruh umat Islam, baik dia laki-laki maupun perempuan, hurrin aw abdin, baik dia merdeka ataupun budak, ghaniyin aw fakir, baik dia kaya ataupun miskin, malikin aw su'luk, dan baik dia seorang raja ataupun rakyat yang rendah. Kullu muslimin yajibu alaihi ay yata'allama hadhil masail al-arba'. Seluruh umat Islam wajib atasnya untuk mempelajari, wajib baginya untuk mempelajari 4 permasalahan ini. Baik. Wa hadza ma yusammihi al-ulama bil wajib al-aini. Dan inilah yang disebut oleh para ulama dengan fardhu ain. Wajib aini maksudnya fardhu ain, ya. Kalau di Indonesia kan lebih terkenalnya fardhu ain. Wa huwa allazi yajibu ala kulli ahadin minal muslimin. Yang namanya fardhu ain adalah sesuatu yang wajib dipelajari oleh setiap umat Islam, perorangan, seluruhnya wajib mempelajari gitu. Fas-shalawatul khams, misalnya salat 5 waktu, ala rijali wan nisa, wajib dipelajari oleh laki-laki maupun perempuan. Wassalatil jamaah fil masjid, maksud di sini wassalawatul khams ala rijal wan nisa. Contohnya yang fardhu ain adalah salat 5 waktu. Itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan.
Kemudian sholat jamaah, sholat berjamaah di masjid ala rijal, wajib hukumnya fardu ain untuk laki-laki. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa Syekh Saleh dia bermazhab apa? Bermazhab Hambali, sehingga di dalam mazhab Hambali hukum sholat berjamaah adalah fardu ain, berbeda dengan mazhab Syafi'i yang hukumnya adalah fardu kifayah. Dan ini permasalahan fikih, kita tidak akan memperpanjang lebar pada pembahasan tersebut. Kemudian hadza wajibun ala kulli fardin minal muslimin ay yata'allamaha. Yang seperti ini hukumnya wajib atas setiap orang dari umat Islam untuk mempelajari hal tersebut. Walidzalika qala, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan yajibu alaina, wajib bagi kita semua. Walam yaqul, dan beliau tidak berkata apa? Yajibu ala ba'dina, wajib atas sebagian dari kita. Beliau tidak mengatakan seperti itu, tapi mengatakan wajib bagi kita semua. Wa inna maqala yajibu alaina yani ma'syaral muslimin. Fahadha minal ilmi allazi yajibu ta'allumuhu 'alal a'yan. Akan tetapi beliau mengatakan wajib bagi kita semua, maksudnya adalah untuk seluruh umat Islam, setiap orang dari umat Islam. Fahadha minal ilmi allazi yajibu ta'allumuhu 'alal a'yan. Maka ini adalah termasuk ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang. Li'annal ilma 'ala qismain. Karena ilmu dibagi kepada dua macam, dua jenis. Yang pertama, ma yajibu ta'allumuhu 'alal a'yan. Yang pertama, apa yang wajib dipelajari oleh ilmu yang wajib dipelajari oleh seluruh umat Islam tanpa terkecuali, setiap orangnya wajib mempelajari. Fala yu'zar ahadun bijahli, maka tidak diberi uzur, diberikan alasan apapun jika seseorang tidak mengetahui pembahasan tersebut atau ilmu tersebut. Wa huwa ma la yastaqimud dinu illa bihi. Ilmu apa yang wajib dipelajari oleh seluruh umat Islam? Yaitu ilmu yang mana seseorang tidak dapat menjalankan agamanya kecuali dengan hal tersebut. Ketika seseorang tidak dapat menjalankan agamanya kecuali dengan mempelajari hal-hal tersebut agar bisa diamalkan menjalankan agamanya, maka hukumnya fardu ain. Mislu arkanil Islam, contohnya rukun Islam al-khamsah yang 5, allati hiya syahadatan, yang mana rukun Islam yang 5 ini, yang pertama 2 kalimat syahadat, wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa itauz zakah, menunaikan zakat, shaum Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, wa hajju baitillahil haram, dan juga berhaji ke Baitullah al-Haram, ke Mekah. La yajuzu li muslimin ay yajhalaha bal la budda lahu ay yata'allamaha. Tidak diperbolehkan bagi setiap umat Islam per orangnya, setiap orang dari umat Islam untuk tidak mengetahui hal-hal tersebut. Bal la budda lahu ay yata'allamaha. Akan tetapi wajib bagi mereka untuk mempelajari permasalahan-permasalahan tersebut. Lianna ta'alluma ma'na syahadatain innama huwa ta'allumul aqidah. Karena mempelajari 2 kalimat syahadat yaitu mempelajari akidah, wajib hukumnya. Ya ta'allamul muslim al-aqidah min ajlil amal biha. Seorang muslim mempelajari akidah dengan tujuan untuk beramal dengan hal tersebut, dengan akidah. Maksud beramal di sini menerapkan apa yang telah dipelajari dari ilmu akidah. Wa yata'allam ma yudadduha min ajli ay yajtanibahu. Dan seorang muslim juga hendaknya mempelajari apa yang menjadi lawan dari akidah yang benar. Min ajli ay yajtanibahu, dengan tujuan supaya dia bisa menjauhi hal-hal yang berlawanan dengan akidah yang benar tersebut. Hadza madmunu syahadatain. Inilah kandungan 2 kalimat syahadat, yaitu akidah. Kadzalika yata'allamu arkanas shalah wa syurutas shalah. Dan juga seorang muslim wajib bagi dia untuk mempelajari rukun-rukun salat apa saja, syarat-syarat salat apa saja, wajibat salat apa saja, wajib-wajib dalam salat apa saja. Ini di dalam mazhab Hambali disebut wajib-wajib salat, yaitu sesuatu yang jika ditinggalkan karena lupa
dia bisa ganti dengan sujud sahwi, dan dia tidak membatalkan salat. Berbeda dengan rukun dia jika ditinggalkan maka salatnya tidak sah dan wajib mengulang salat. Ini di dalam mazhab Hambali. Wa sunanus shalah, dan juga wajib bagi dia untuk mempelajari sunnah-sunnah di dalam salat. La budda an yata'allama bitafsil hadhil umur. Wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari perkara-perkara ini dengan rinci. Laisa mujarrad annahu yusalli, tidak hanya dia salat wa huwa la ya'rif ahkamus shalah, tidak hanya dia salat dan dia tidak memahami hukum-hukum salat. Kaifa ya'malul insanu 'amalan wa huwa la ya'lamu hadzal 'amal allazi yu'addihi. Bagaimana seorang manusia dia melakukan amalan dan dia tidak mengetahui, tidak mengilmui amalan tersebut. Amalan yang dia lakukan dia tidak ilmui. Kaifa yu'addis shalah wa huwa jahilun bi ahkamiha. Bagaimana dia melakukan salat, dia melaksanakan salat dalam keadaan dia tidak mengetahui hukum-hukumnya. Fala budda ay yata'allama ahkamas shalah, maka wajib bagi dia untuk mempelajari hukum-hukum salat wa mubtilatis shalah, dan hal-hal yang membatalkan salat. La budda min ta'allumi hadza, wajib bagi dia untuk mempelajari hal ini. Kadzalika yata'allamu ahkamaz zakah, dan juga dia mempelajari hukum-hukum zakat. Wa yata'allamu ahkamas shiyam, dan juga mempelajari hukum-hukum puasa. Wa yata'allamu ahkamal hajj, dan juga hukum-hukum haji. Fa idza arada an yahujja wajaba alaihi ta'allumu ahkamal hajj. Jika dia ingin berhaji misalkan, maka wajib bagi dia untuk mempelajari hukum-hukum haji. Wa ahkamul umrah, dan juga hukum-hukum umrah. Min ajli an yuaddi hadhil ibadat ala wajhil masyru', dengan tujuan agar dia dapat melaksanakan ibadah-ibadah ini dengan cara yang disyariatkan. Wa hadzal qism la yu'zar ahadun bijahli. Jenis ilmu yang ini, ilmu yang fardhu ain ini, tidak ada seorang pun dari umat Islam yang diberikan uzur, diberikan alasan jika dia tidak memahaminya. Jadi wajib untuk dipelajari. Wa huwa ma yusamma bil wajibil aini ala kulli muslim. Dan inilah yang disebut dengan hukum wajib aini atau fardhu ain atas seluruh orang dari umat Islam. Seperti itu. Kemudian kita ke halaman 18. Al-qismus tsani min aqsamil ilmi. Jenis yang kedua dari jenis-jenis ilmu. Yang pertama kan ilmu yang hukumnya fardhu ain, dan ini yang jenis kedua adalah huwa ma zada 'ala zalik minal ahkami syar'iyyati allati tahtajuha al-ummah bimajmu'iha. Adalah ilmu yang lebih dari sekedar fardhu ain, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i yang mana umat secara keseluruhan membutuhkan hukum-hukum syar'i tersebut, membutuhkan ilmu mengenai hukum-hukum syar'i tersebut. Wa qad la yahtajuhu kullu ahadin bi'ainih, dan terkadang tidak semua orang membutuhkan setiap pembahasan dari hukum-hukum syar'i tersebut. Mislu ahkamil bai' wa ahkamil muamalat, contohnya hukum jual beli, hukum muamalah. Wa ahkamil awqaf wal mawaris wal wasaya, hukum-hukum berkenaan dengan wakaf, warisan dan juga wasiat. Wa ahkamil ankihah, hukum-hukum berkenaan dengan pernikahan. Wa ahkamil jinayat, dan juga jinayat, hudud dan sebagainya. Hadhihi la budda minha lil ummah. Yang seperti ini, ilmu-ilmu seperti ini harus dipelajari oleh sebagian orang karena umat membutuhkannya gitu. Lakin la yajibu ala kulli fardin minal ummah, akan tetapi tidak seluruh orang atau tidak semua orang dari umat Islam ini wajib mempelajarinya. Bal idza ta'allamaha man yahsul bihil maqsud minal ulama kafa hadza. Akan tetapi jika ada yang telah mempelajari hukum-hukum tersebut sampai pada kadar yang cukup,
dari sebagian ulama, misalkan dia mempelajari atau mereka mempelajari hukum-hukum tersebut dan ulama ini cukup untuk menjadi rujukan bagi umat, kafa hadza, maka ini cukup. Jadi tidak seluruh orang wajib mempelajari permasalahan tersebut. Liyaqumu bihajatil muslimin min qada'in wa ifta'in wa ta'limin wa ghairi zalik. Agar para ulama ini atau sebagian orang dari umat Islam ini bisa memenuhi hajat kebutuhan umat Islam dalam perkara pengadilan, fatwa, pengajaran dan sebagainya. Hadza yusamma wajib al-kifayah, dan inilah yang disebut dengan wajib kifayah, maksudnya fardu kifayah. Allazi idza qama bihi man yakfi saqata bihil ismu 'anil baqin, yaitu sesuatu yang jika telah ada sekelompok orang dari umat Islam menunaikannya, mempelajarinya, maka kewajibannya gugur atas sebagian yang lainnya. Jadi hanya wajib dipelajari oleh sebagian orang saja. Wa idza tarakahul jami' asimu jami'an. Dan jika seluruh umat Islam tidak ada satupun yang mempelajarinya, maka semua orang dari umat Islam ini mendapatkan dosa. Seperti itu. Fala budda lil ummah min unasin yata'allamuna hadzal qisma li'annahum bihajatin ilaih. Maka wajib bagi umat Islam ini ada sebagian orang yang mempelajari ilmu-ilmu fardu kifayah, li'annahum bihajatin ilai, karena umat akan membutuhkan hal tersebut. Lakin ma yuqalu likulli wahidin yajibu 'alaika an tatafaqqah fi hadhihi al-abwab li'annahu qad la yata'atta hadza likulli ahad. Akan tetapi tidak dikatakan untuk setiap orang wajib atasmu untuk memahami bab-bab ini, perkara-perkara ini. Tidak. Itu hanya wajib kepada sebagian umat Islam saja. Li'annahu qad la yata'atta hadza likulli ahad. Karena terkadang tidak semua orang bisa untuk melakukan atau mempelajari hal tersebut. Misalkan karena dia memiliki pekerjaan atau bahkan dia tidak mampu untuk memahaminya dan sebagainya. Jadi hanya diwajibkan kepada sebagian umat Islam saja. Wa inna ma yahtassu hadza bi ahli al-qudrah wa ahli al-istita'ah minal ummah. Akan tetapi jenis ilmu yang fardu kifayah ini itu dikhususkan untuk mereka yang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mempelajarinya dari umat Islam. Wali'annahu idza ta'allama hadza ba'dul ummah qama bil wajib bi khilafil qismil awal. Karena ilmu ini juga jika ada sebagian yang telah mempelajari, ya sudah cukup, tidak seluruhnya wajib mempelajari. Bi khilafil qismil awal, berbeda dengan jenis ilmu yang pertama yang fardu ain itu, fakullu ahadin mas'ulun anhu bi nafsihi. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk mempelajari permasalahan-permasalahan yang hukumnya fardu ain. Adapun fardu kifayah hanya sebagian gitu. Li'annahu la yumkin an ya'mala hadhihi al-a'mal illa an ilmin. Karena orang yang hendak melakukan ibadah-ibadah, suatu amalan yang hukumnya fardu ain, ya dia tidak akan bisa melakukannya jika tidak mempelajari ilmu-ilmunya. Oleh karena itu, hukum mempelajari ilmunya pun wajib. Walihada qala Syekh yajibu alaina, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu berkata wajib bagi kita semua. Walam yaqul yajibu alal muslimin, dan dia tidak mengatakan wajib atas umat Islam, atau yajibu ala ba'dihim, atau wajib atas sebagian umat Islam. Bal qala, akan tetapi beliau mengatakan wajib alaina, diwajibkan atas kita semua, ai ala kulli ahadin minna, atas setiap orang dari umat Islam, wujuban ainian, yang mana hukumnya fardu ain. Walina alama aidan, dan hendaknya kita mengetahui juga qabla dukhul fil masail, sebelum kita masuk ke permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, annal murad bil ilmi allazi yajibu 'alal ummah
imma wujuban ainiyan au kifaiyan. Yang dimaksud dengan ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam, baik dia hukumnya fardu ain ataupun fardu kifayah, annahu al-ilmu syar'i, yaitu ilmu syar'i, bukan ilmu dunia, ilmu syar'i. Baik yang fardu ain ataupun fardu kifayah, itu yang disebut atau yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Allazi jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa risalah berupa ilmu-ilmu syar'i tersebut. Ammal ilmu dunyawi, adapun ilmu-ilmu duniawi, ka ilmu sinaat, ilmu yang berkenaan dengan industri, wal hiraf, kerajinan, wal hisab, hisab ini mungkin hitung-hitungan ya, wal riyadiyat, matematika, wal handasah, teknik, fahadzal ilmu mubah, maka ilmu-ilmu ini hukumnya mubah ya, yubahu ta'allumuhu wa qad yajibu idza ihtajat al-ummatu ilaih. Mempelajarinya hukum asalnya mubah, akan tetapi terkadang menjadi wajib juga hukum mempelajarinya jika umat Islam membutuhkan seseorang yang memahami permasalahan tersebut. Yajibu ala man yastati', wajib hukumnya atas orang yang mampu untuk mempelajari permasalahan berkenaan industri, kerajinan, kemudian matematika, teknik dan sebagainya. Lakin laisa huwal ilmul maqsud fil Qur'an was sunnah, akan tetapi ilmu-ilmu ini bukanlah ilmu-ilmu yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an, yang mana ada keutamaan hal yastawil ladzina amanu wal ladzina hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun dan sebagainya. Ayat-ayat berkenaan dengan keutamaan ilmu, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, yang seperti ini atau ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an dan juga sabda Nabi, hadis-hadis yang dimaksud di dalam Al-Qur'an dan hadis adalah ilmu syar'i ya, bukan ilmu duniawi. Wallazi asnallahu ta'ala ala ahlihi wa madahahum, dan ilmu syar'i inilah yang Allah sanjung, Allah puji terhadap ahlinya, terhadap seseorang yang mempelajarinya, dan Allah puji orang tersebut. Wallazi qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu syar'i adalah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al ulama warasatul anbiya, para ahli ilmu adalah penerus para nabi. Ya, para ahli ilmu di sini ya ahli ilmu syar'i, para ulama. Al murad al ilmu syar'i, yang dimaksud ya ilmu syar'i, ilmu agama, bukan ilmu duniawi. Wa ammal ilmu dunyawi, adapun ilmu duniawi, faman jahilahu fala isma alaih, maka seseorang yang tidak mengetahuinya ya dia tidak mendapatkan dosa. Wa man ta'allamahu fahuwa mubahun lahu, dan jika dia mempelajarinya maka hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Wa idza nafa'a bihil ummah fahuwa ma'jurun alaihi wa musabun alaihi, dan jika dia dengan ilmu duniawi ini dapat memberikan manfaat terhadap umat, maka insyaallah dia mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala. Walau matal insan wa huwa yajhal hadzal ilm lam yu'akhadz alaihi yaumal qiyamah, dan seandainya seorang manusia dia wafat, meninggal dalam keadaan dia tidak mengetahui ilmu duniawi, ya dia tidak akan dihukum atas kebodohannya tersebut pada hari kiamat. Lakin man mata wa huwa yajhal al-ilm syar'i, akan tetapi seseorang yang dia wafat, dia meninggal dalam keadaan tidak mengetahui ilmu syar'i, khususan al-ilm ad-daruri, terkhusus ilmu yang perlu wajib seperti ilmu fardu ain tadi, fa innahu yus'al anhu yaumal qiyamah, maka dia akan ditanya pada hari kiamat nanti. Lima lam tata'allam, kenapa kamu tidak mempelajarinya? Lima lam tas'al, kenapa kamu tidak bertanya pada ahli ilmu? Allazi yaqulu idza wudi'a fi qabrihi, dan jika seseorang yang ditanya dengan pertanyaan ini di dalam kuburnya dia menjawab, Rabbi Allah wal Islam dini wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadza yanju. Jika dia menjawab, Tuhanku adalah Allah dan Islam adalah agamaku dan Nabi Muhammad adalah nabiku sallallahu alaihi wasallam, maka yang seperti ini dia akan selamat. Yuqalu lahu min aina hassalta hadza, dari mana kamu mendapatkan ilmu pengetahuan ini? Maka dia akan menjawab,
qara'tu kitaballah wa ta'allamtuhu. Aku membaca Al-Qur'an dan aku mempelajarinya, maka dia akan selamat. Ammal ladzi a'rada an dzalik, adapun seseorang yang dia tidak ingin mempelajarinya, fa innahu idza su'ila fi qabrihi, maka dia jika ditanyakan tentang permasalahan tersebut di dalam kuburnya, fa innahu yaqul, maka dia akan menjawab apa? Kayak gitulah. La adri, aku enggak tahu. Sami'atun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku dengar orang lain bilang kayak gini, A, B, C dan sebagainya, maka aku mengikuti mereka. Yang seperti inilah yang tidak akan selamat. Kata Syekh Saleh, fahadza yu'ajjaju alaihi qabruhu naran. Yang seperti ini kuburnya nanti akan dinyalakan api di dalamnya. Wal a'yadzu billah. Kita berlindung kepada Allah ya, semoga tidak termasuk golongan orang-orang seperti ini yang dia tidak ingin mempelajari ilmu syar'i, kemudian ketika ditanya di dalam kuburnya jawabannya seperti itu. Na'udzubillah. Wa yudayyak 'alaihi fihi, dan juga kuburannya itu disempitkan, dibuat sempit, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang rusuknya berceceran, maksudnya terpisah-pisah. Wa yusbih fi hufratin min hufarin nar, dan jadilah kuburannya tersebut menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Na'udzubillah. Li'annahu madara wa matala, dia tidak mengetahui dan dia tidak membaca apapun mengenai ilmu syar'i. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, la daraita wa la talaita aw la talaut, kamu tidak mengetahui, kamu tidak membaca. Fahuwa lam yata'allam, maka dia belum atau tidak mempelajari hal tersebut di dunianya. Walam yaqtadi bi ahli ilmi, dan dia juga tidak mengikuti ahli ilmu, tidak bertanya kepada mereka, para ulama. Wa innama huwa dha'i' fi hayatihi, akan tetapi dia apa? Dha'i' fi hayatihi, dia binasa di dalam kehidupannya. Fa hadzal ladzi ya'ulu ila syaqa wal 'iyadzu billah, dan yang seperti inilah dia akan pergi kepada kesengsaraan. Na'udzubillah. Faqauluhu, kata Syekh Saleh, perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-ilmu hadza huwal ilmu syar'i al-matlub minna jama'atan aw afrada. Maka yang disebut dengan ilmu, yang dimaksud oleh ilmu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah al-ilmu syar'i, ilmu syar'i al-matlub minna jama'atan wa afrada, yang mana diwajibkan kepada kita untuk mempelajarinya baik secara keseluruhan umat Islam ataupun perorangan. Wa huwa ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi, yaitu mengetahui Allah, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Wa ma'rifat haqqihi alaina, dan juga mengetahui hak yang perlu kita tunaikan berkenaan dengan Allah. Wa huwa ibadatuhu wahdahu la syarikalah, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fa awwalu ma yajibu 'alal 'abdi, maka yang pertama kali wajib atas seorang hamba adalah mengetahui Rabbnya, ma'rifatu rabbih, mengetahui Tuhannya azza wajal, wa kaifa ya'buduhu, dan bagaimana caranya beribadah kepada Tuhannya tersebut. Dan itu pembahasan kita kali ini. Kita sampai pada halaman 20 sampai paragraf terakhir di dalam halaman 20. Di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada halaman 21. Baik, sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.